Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotipe seksual maskulinitas dan feminitas. Di sini pembakuan peran gender ini ketika peran gender tersebut dilegitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini yang mengatur yaitu UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 31 UUP menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Di sini seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberi nafkah dan segala keperluan yang diinginkan oleh istrinya. Sedangkan di sini peran istri sendiri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan pembagian peran tersebut berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik, yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah tangga, mencuci baju, memasak, merawat anak, dan kewajiban untuk melayani suaminya. Definisi lain tentang peran gender ini adalah pola perilaku yang ditentukan oleh seseorang yang mengisi kedudukan tertentu menurut Errol Sarbun. Salah satu yang paling menarik mengenai peran gender adalah peran-peran itu berubah seiring berjalannya waktu, dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran ini juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis. Di Inggris abad ke-19 ada anggapan bahwa kaum perempuan itu tidak pantas bekerja dan menerima gaji, bekerja di luar dan menerima gaji. Tetapi ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa anggapan ini hanya berlaku bagi kaum perempuan menengah ke atas. Buktinya di beberapa perempuan muslim di Bangladesh tetap bekerja. Yang bekerja itu perempuan yang menengah ke bawah, perempuan yang kelas bawah. Dia bisa bekerja sebagai pembantu gitu. Dengan kata lain, kelas ini nyaris selalu berkaitan dengan urusan memutuskan peran gender yang pantas. Apakah perempuan ini layak untuk bekerja sebagai pembantu? Apabila mereka perempuan menengah ke atas itu kayaknya sulit untuk menjadi pembantu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Mudianto dengan NIM 1007. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Iqbal yang tadi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk peran gender. Dalam buku Baso 1992 karangan BEM menyatakan bahwa terdapat dua model perbedaan pandangan peran gender di dalam menjelaskan mengenai maskulinitas dan feminitas dalam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan, yaitu model tradisional dan model non-tradisional. Saya ingin menjelaskan yang model tradisional terlebih dahulu.
Model tradisional memandang feminitas dan maskulinitas sebagai suatu dikotomi. Model tradisional menyebutkan bahwa maskulinitas dan feminitas merupakan titik yang berlawan pada sebuah kontinum yang bipolar. Pengakuan yang ditujukan untuk melihat maskulinitas dan feminitas menyebutkan derajat yang tinggi dari feminitas, menunjukkan derajat yang rendah dari maskulinitas. Pandangan ini membagi tugas secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki yang mempunyai pandangan peran gender tradisional tidak ingin perempuan menyamakan kepentingan dan minat diri sendiri dengan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Istri diharapkan mengakui kepentingan dan minat suami adalah kepentingan utama. Kepentingan bersama dalam arti lain kekuasaan pemimpinan dalam keluarga berada di tangan suami. Jadi di sini dalam sebuah keluarga yang menerapkan tradisional, di sini suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang istri. Berbanding terbalik atau sangat berbeda dengan model non tradisional, menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai konseptualisasikan secara. Model non tradisional menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dikonseptualisasikan secara terpisah, di mana masing-masing merupakan dimensi yang independen. Pembagian ini tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin. Kedua jenis kelamin diperlakukan secara sejajar. Model ini memandang feminitas dan maskulinitas bukan merupakan sebuah dikotomi. Hal ini menyebabkan kemungkinan untuk adanya pengelompokan yang lain. Jadi dalam sebuah keluarga, apabila suami dan istri tersebut menerapkan non tradisional seperti ini, akan terjadi sebuah partner dalam membentuk sebuah keluarga. Tidak ada lagi suami yang lebih tinggi atau perempuan yang lebih rendah. Di sini sama-sama bekerja sama untuk menjalin kerjasama dengan baik untuk membangun sebuah rumah tangga, begitu. Oke, saya harap penjelasan kali ini teman-teman sudah mengerti dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian status sosial, di mana ada beberapa tokoh yang mengatakan. Yang pertama yaitu tokoh Mayor Polak 1979, di mana dia mengatakan bahwa status dimaksud sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Jadi menurut dia status di sini sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok dan bermasyarakat di situ. Sedangkan menurut Ralph Linton, status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang dalam masyarakatnya. Dan di sini pemilik status sosial yang tinggi akan ditempatkan atau diposisikan seorang dalam suatu kelompok sosial yang tinggi. Sedangkan yang rendah dibedakan. Jadi di sini selain arti status sosial di sini, lebih baiknya kita mengerti arti dari kelas sosial, stratifikasi sosial, dan diferensi sosial. Yang pertama, kelas sosial. Menurut Berger, kelas sosial adalah stratifikasi sosial menurut ekonomi. Ekonomi dalam hal ini cukup luas yang meliputi juga sisi pendidikan dan pekerjaan, karena pendidikan dan pekerjaan seorang pada zaman sekarang sangat
sangat mempengaruhi kekayaan atau perekonomiannya. Jadi menurut Burger di sini, kelas sosial itu hanya meliputi dengan pendidikan dan pekerjaan. Karena kenapa? Karena keduanya itu sangat mempengaruhi kekayaan dan perekonomiannya. Gitu. Dan yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Di mana stratifikasi sosial ini yaitu adalah pengkelasan atau penggolongan atau juga bisa dikatakan pembagian gitu. Pembagian masyarakat dalam secara vertikal atau atas bawah. Contohnya di sini seperti semisal di suatu perusahaan, seorang direktur berada tingkatannya lebih tinggi daripada struktur mandor atau supervisor di perusahaan tersebut gitu. Jabatan lah. Dan yang ketiga yaitu diferensi sosial di sini adalah penggolongan atau pembagian masyarakat secara horizontal. Kan yang tadi stratifikasi sosial itu secara vertikal. Jadi di sini diferensi sosial itu secara horizontalnya atau sejajar. Contohnya seperti misalkan pembedaan agama, keyakinan di mana orang yang beragama Islam di sini tingkatannya sama dengan pemeluk agama lain seperti agama Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen. Ya, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan atau perekonomiannya. Jadi menurut Burger di sini, kelas sosial itu hanya meliputi dengan pendidikan dan pekerjaan. Karena kenapa? Karena keduanya itu sangat mempengaruhi kekayaan dan perekonomiannya. Gitu. Dan yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Di mana stratifikasi sosial ini yaitu adalah pengkelasan atau penggolongan atau juga bisa dikatakan pembagian gitu. Pembagian masyarakat dalam secara vertikal atau atas bawah. Contohnya di sini seperti semisal di suatu perusahaan, seorang direktur berada tingkatannya lebih tinggi daripada struktur mandor atau supervisor di perusahaan tersebut gitu. Jabatan lah. Dan yang ketiga yaitu diferensi sosial di sini adalah penggolongan atau pembagian masyarakat secara horizontal. Kan yang tadi stratifikasi sosial itu secara vertikal. Jadi di sini diferensi sosial itu secara horizontalnya atau sejajar. Contohnya seperti misalkan pembedaan agama, keyakinan di mana orang yang beragama Islam di sini tingkatannya sama dengan pemeluk agama lain seperti agama Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen. Ya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifullah.
NIM 1004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri barusan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis status sosial, yang mana jenis-jenis status sosial ini diperoleh dari berbagai cara. Yang pertama yaitu status yang digariskan, status yang diusahakan, dan yang terakhir yaitu status yang diberikan. Yang pertama yaitu status yang digariskan. Status yang digariskan ini adalah status yang diperoleh secara otomatis sejak manusia itu dilahirkan. Contohnya seperti gelar bangsawan. Gelar bangsawan itu ketika anaknya lahir pasti akan diberi gelar oleh para masyarakat, yaitu dengan nama gelar bangsawan. Dan contoh yang kedua yaitu jenis kelamin. Yang kedua yaitu status yang diusahakan. Status ini merupakan status yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri dengan disengaja. Di dalam status ini, semua elemen masyarakat bisa menduduki status ini, asal dapat memenuhi syarat. Contohnya saja seperti gelar sarjana, yang mana untuk memperoleh gelar sarjana ini harus diusahakan dengan harus kuliah dan agar mendapatkan S1. Yang terakhir yaitu status yang diberikan. Status ini merupakan status yang diberikan seseorang karena orang tersebut berjasa memperjuangkan sesuatu dan berguna bagi masyarakat. Contohnya gelar pahlawan. Contohnya saja seperti Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu memperjuangkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat Indonesia agar tidak tertindas dari bangsa Barat. Contoh yang kedua yaitu gelar murid teladan terbaik. Gelar murid teladan terbaik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriana, NIM terakhir 2054, akan menjelaskan tentang akibat dari adanya status sosial. Nah, seperti yang kalian atau kita ketahui bersama bahwasanya setiap individu atau setiap masyarakat itu memiliki status sosial. Nah, status sosial ini pastinya ketika kita sudah memiliki status sosial akan ada akibat yang terjadi. Nah, akibat ini terjadi karena adanya pertentangan. Nah, dimana sudah kita ketahui ketika sudah terjadi pertentangan maka di dalamnya itu ada konflik. Maka di sini akibat dari adanya status sosial yaitu adanya konflik. Nah, di sini ada 3 macam dari akibat adanya status sosial. Yang pertama yaitu konflik status individu. Nah, di sini lebih mengarah terhadap diri kita sendiri atau ourselves. Nah, di mana di sini ini terjadi konflik batin. Konflik batin di sini misalkan saya contohkan terhadap anak SMA. Nah, statusnya kan anak SMA. Biasanya setiap anak SMA itu ketika sudah keluar itu bimbang antara 3 macam. Antara mau nikah, mau kuliah, atau mau kerja. Nah, disinilah terjadi pertentangan di dalam diri mereka sendiri. Nah, dimana misalkan mau nikah itu tuntutan dari pacar, mau bekerja itu tuntutan dari diri mereka sendiri, kalau mau kerja tuntutan dari orang tua mereka sendiri. Nah, sehingga mereka itu memiliki kebimbangan dalam diri mereka akan memilih yang mana. Nah, itu merupakan konflik status sosial dari anak SMA. Yang kedua yaitu konflik status sosial antar kelompok. Nah, jadi di sini ketika kita berbicara tentang kelompok, artinya di sini tidak hanya 1 atau 2 orang saja, namun beberapa orang dengan beberapa orang lainnya, 3 orang atau lebih.
Oke, nah di sini berarti kalau antar kelompok tidak hanya satu kelompok juga, berarti ada kelompok lainnya yang memiliki pertentangan. Misalkan nih, kita di dalam negara, contoh umumnya dalam negara, biasanya antara pusat dan juga daerah itu memiliki keputusan yang berbeda-beda, sehingga ketetapannya itu tidak sama. Misalkan pusat itu lebih meluas keputusannya, sedangkan daerah itu lebih ingin memajukan daerahnya mereka sendiri, sehingga ini masuk ke dalam konflik status sosial antar kelompok. Misalkan juga di dalam suatu desa memiliki suatu organisasi di dalam desa itu kan tidak hanya satu organisasi saja, masih ada organisasi lainnya, sehingga itu apabila ada satu organisasi berbeda pendapat maupun cara pandang mereka maupun planning mereka, rencana mereka ke depannya untuk memajukan satu desa itu berbeda, maka itu akan terjadi konflik, akan terjadi pertentangan atau perbedaan. Oke, yang ketiga yaitu konflik status sosial individu dengan individu. Nah, di sini saya contohkan terhadap status seorang anak. Nah, di dalam suatu keluarga itu pasti tidak hanya memiliki satu orang anak saja, namun kebanyakan orang itu pasti memiliki anak lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini memiliki mengapa dikatakan konflik? Karena pasti ketika orang tua itu memberikan warisan terhadap anaknya itu pasti ada pertentangan di dalamnya, sehingga itu masuk dalam konflik antar individu dengan individu lainnya. Nah, itu merupakan akibat yang timbul karena adanya konflik status sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar kelompok. Misalkan juga di dalam suatu desa memiliki suatu organisasi di dalam desa itu kan tidak hanya satu organisasi saja, masih ada organisasi lainnya, sehingga itu apabila ada satu organisasi berbeda pendapat maupun cara pandang mereka maupun planning mereka, rencana mereka ke depannya untuk memajukan satu desa itu berbeda, maka itu akan terjadi konflik, akan terjadi pertentangan atau perbedaan. Oke, yang ketiga yaitu konflik status sosial individu dengan individu. Nah, di sini saya contohkan terhadap status seorang anak. Nah, di dalam suatu keluarga itu pasti tidak hanya memiliki satu orang anak saja, namun kebanyakan orang itu pasti memiliki anak lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini memiliki mengapa dikatakan konflik? Karena pasti ketika orang tua itu memberikan warisan terhadap anaknya itu pasti ada pertentangan di dalamnya, sehingga itu masuk dalam konflik antar individu dengan individu lainnya. Nah, itu merupakan akibat yang timbul karena adanya konflik status sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.